march forward into the night. Entah dosa besar apa yang dilakukan oleh Sinteyong, dirinya seolah-olah seperti penjahat kelas kakap yang harus segera disingkirkan. Bahkan baru-baru ini, posisi Sinteyong sebagai nahkoda timnas Indonesia berada di ujung tanduk. Setelah menurut sejumlah laporan yang ramai di berbagai media sosial, kalau pihak PSSI akan terbang ke Belanda untuk mencari sosok pelatih baru. Namun keputusan itu tentu belum sepenuhnya benar, selagi Pak Erik belum memberikan keterangan resmi yang baru akan menggelar rapat tertutup pada Senin siang nanti. Di sisi lain, kabar bahagia juga terus menghampiri para timnas mania dimanapun berada, karena di awal tahun 2025 ini, sejumlah pemain keturunan berkualitas memiliki niat untuk membela timnas Indonesia dan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Dan terbaru, bintang likuan Prancis punya niat baik akan segera membela Panji Garuda dalam waktu dekat ini. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Ya, suka nggak suka, kalau kondisi sepak bola Indonesia pasca kegagalan di Piala Mortal Kombat alias AFF benar-benar cukup ngeri dalam beberapa hari belakangan, di mana para haters seketika muncul bak pasukan yang siap membuat kegaduhan, dan sudah pasti sasaran utamanya adalah Sinteyong. Memang bukan rahasia lagi jika karakter orang seperti STY yang keras dan gak mau diintervensi menjadi salah satu alasan mengapa ia banyak dibenci haters. Terlebih, Coach Shin ini orangnya belak-belakan, jadi ya udah makin banyak yang gak suka. Dan beneran aja, setelah berkali-kali gagal cari momen, akhirnya setelah Indonesia kandas di AFF, wah asli. Nama STY beneran habis dihajar kanan kiri sama pengamat-pengamat beserta buzzer-buzzer anti STY. Bahkan nih, media asal Italia juga ikutan manas-manasin. Dan baru-baru ini, media sosial kembali dibuat heboh dengan pernyataan salah satu mantan anggota Exco PSSI yang menuliskan "Selamat tinggal STY". Sebuah asumsi yang membuat banyak orang menganggap kalau dedikasi Sinteyong bersama timnas sudah berakhir sampai di sini. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Meski begitu, selagi Pak Erik belum konfirmasi secara langsung, kita mah aman-aman aja. Toh sejak diambil alih oleh Sinteyong, skuad Garuda memang menunjukkan progres yang luar biasa. Dan progres nyata itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan nyata ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Di mana dalam ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatat sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Ya, walaupun pencapaian itu cuma dibilang hoki oleh Akmal Marhali, tapi jika kita nggak bisa cetak gol lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, apakah iya kita bisa lolos? Kan enggak. Pun begitu, saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjain tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop. Malah yang ada, semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Dan itu pun juga dibilang hoki karena menang via adu penalti. Kemudian ingat saat di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana ketika itu timnas dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuma imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Nah, di round 3 ini luar biasa banget perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang sudah dilakoni. Sempat terpuruk 2 kali beruntun gara-gara keok dari Cina dan Jepang. Namun akhirnya tim Garuda mampu bangkit untuk sementara mengunci posisi 3 di klasmen grup C. Dan timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itulah kok rasanya eman-eman banget ya kalau ganti pelatih di setengah perjalanan. Yo belajar dari Arab Saudi, ganti pelatih bukan solusi yang tepat, justru akan merugikan timnas kita. To
into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of Moriyasu, Indonesia akan rugi jika pecat STY. Ya, meski sejauh ini masih banyak yang ragu sama kualitas Sinteyong, tapi menurut Hajime Moriyasu, Coach Shin sudah berhasil membuat sepak bola Indonesia jauh lebih baik. Pelatih timnas Jepang itu disebut telah mengerti rencana STY untuk sepak bola Indonesia, yang mana Coach Shin benar-benar memikirkan jangka panjang. Itulah mengapa ia melakukan potong generasi, serta berusaha mengubah mindset para pemain untuk gak lagi takut melawan siapapun. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Dan jika berkaca dengan apa yang dikatakan oleh Wak Haji Moriyasu di atas, PSSI dan Timnas Indonesia tentunya akan rugi besar jika memutuskan untuk menggantikan Sinteyong dengan pelatih baru dalam waktu dekat ini. Karena pertandingan babak round 3 tinggal beberapa bulan lagi, dan Coach Shin lah yang memahami para karakter skuad Garuda saat ini. we stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Coach Shin pasrah dengan keputusan dari PSSI. unity we rise. Sementara itu, menurut sejumlah laporan, kalau siang nanti, pihak PSSI dan Coach Shin akan melakukan pertemuan yang membahas soal masa depan dirinya sebagai nahkoda Timnas Indonesia. Meskipun masih banyak yang berharap kalau Coach Shin ini tetap stay, namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap pasrah dengan keputusan apa yang akan diambil oleh PSSI nantinya. Misal, semoga aja jangan dulu. Kalau PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih baru, Coach Shin akan tetap di Indonesia dan fokus mengembangkan sekolah sepak bola yang telah dia bangun di Indonesia. Karena Coach Shin sudah kadung jatuh cinta dengan masyarakat Indonesia dan dia ingin mengembangkan bakat-bakat potensial dari SSB-nya tersebut. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white. Indonesia dapat pemain grade A lagi. Di sisi lain, kabar bahagia terus menghampiri Timnas Mania dimanapun berada. Karena pada awal tahun 2025 ini, skuad Garuda seakan ketiban durian runtuh. Banyak pemain-pemain berlabel bintang dunia membuka niat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan terbaru, bintang Ligue 1 Prancis, Michel Becker, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah siap untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bagi yang belum tahu sosok yang satu ini, Michel Becker merupakan pemain berusia 24 tahun yang telah berpengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia pernah main di Ajax, menjadi juara di PSG, hingga mengantarkan tim raksasa Italia Atalanta untuk merengkuh gelar juara Europa League di tahun 2023. DNA juara benar-benar melekat pada dirinya, dan jika dirinya bergabung dengan skuad Garuda Merah Putih, semoga saja hokinya masih berlanjut dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. Dan terlepas dari apapun, mengganti pelatih dalam waktu dekat ini bukanlah solusi yang tepat. Karena jika kita belajar dari yang sudah-sudah, seperti Arab Saudi contohnya, ganti pelatih akan membuat pemain beradaptasi lagi dan tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sedangkan laga lanjutan di round 3 akan dimainkan dalam beberapa bulan lagi. Fields where the future's won, we stand as one until the battle is done.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.